kalau preeklamsi itu bahasa awamnya adalah keracunan kehamilan. Bahasa awamnya dulu nih, keracunan kehamilan. Nah, pada saat itu datanglah ada ibu-ibu, gak mungkin bapak-bapak ya, ibu-ibu dengan kondisi hamil dan dia datang dari kursi roda. Datangnya udah kayak gitu. Jadi udah nggak sadar deh, pokoknya kondisi nggak sadar. Saya langsung bawa ke Ponek. Ponek tuh bagian khusus untuk menangani pasien obstetrik kehamilan. Saya dibawa ke belakang, terus kayaknya kondisinya nggak bagus nih. Akhirnya saya lari ke belakang. Nah, pas saya ke belakang, ibunya udah dalam kondisi yang gaduh gelisah. Jadi dia ngerang gitu. Terus habis itu kita tensi, dan ini adalah preeklamsi, kita tahu preeklamsia berat. Jadi kok bisa tahu? Karena tensinya tinggi. Jadi gini, ketika ibu itu hamil, ibu itu akan mengalami resiko. Setiap kehamilan itu pasti akan beresiko. Jadi laki-laki nih di luar sana nih, jangan menganggap remeh perempuan ya. Hamil itu adalah suatu hal yang beresiko. Kan saya dokter Tirta, ada dokter Tirta gitu. Ceritanya dokter Gia, kelakuan dokter Tirta. Benar. Terus. Oke, jadi namanya kehamilan itu adalah beresiko. Nah, resikonya resiko rendah, sedang ataupun tinggi. Nah, ya resiko tinggi ini kita sebut sebagai preeklamsia. Jadi preeklamsia itu adalah tekanan darah tinggi ketika usia kehamilan di atas 20 minggu dan diikuti dengan end organ damage. Jadi kerusakan organ lah kita sebutnya. Nah, kenapa bisa terjadi preeklamsia? Karena gini, ketika perempuan itu hamil, maka kan bayi itu ada dan membutuhkan nutrisi dari plasenta, ya kan? Dalam tanda kutip, bayi itu sebenarnya organ asing. Benda asing. Bayi itu adalah benda asing. Tapi dia mendapatkan nutrisi dari ibu karena dari plasentanya itu. Nah, ini rahim, ini plasenta. Dia menempel nih di sini. Nah, kayak dokter Gia ya, gue ngejelasinnya ya. Dia menempel di sini. Nah, proses penempelan itu ada remodeling arteri spiralis namanya. Jadi pembentukan arteri supaya nutrisi dari ibu sampai ke bayi. Nah, ketika terjadi preeklamsia tadi, ada permasalahan pada pembentukan itu. Pembentukan ininya, arterinya. Si arterinya itu, si pembuluh darahnya itu. Nah, sehingga tubuh tuh dalam tanda kutip berusaha untuk, karena ini bermasalah, tapi bayinya butuh suplai darah nih, gua tambah aja tekanannya. Tapi di lain sisi, si arteri spiralis itu dia juga menghasilkan mediator yang bisa berbahaya untuk pembuluh darah. Karena emang efek sampingnya aja. Efek sampingnya. Jadi dalam tanda kutip